Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Ya, sekarang telah sampai di hadapan kita semua, guru kita semua, Ustadz Dr. Akmal Syafril, yang akan menerangkan satu tema, topik seputar satu biografi singkat tentang seorang tokoh yang banyak dilupakan di perjuangan Indonesia. Tanpa memperpanjang kalam karena waktu sudah termakan banyak, kita persilahkan kepada Ustadz Dr. Akmal Syafril untuk memaparkan materinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara takdib kita pada sore hari ini. Sampai kemarin saya masih mikir-mikir mau disuruh bahas apa gitu ya. Biar agak unik ya, yang nggak ketebak sedikit dan agak provokatif ya. Saya kasih judul Haji Rasul ya, tentang Haji Rasul ya, ulama yang mengantarkan Minangkabau kepada revolusi. Nah ini ya, ini istilah yang banyak istilah yang bikin bingung. Barangkali sebagai pendahuluan saya akan ceritakan konteks cerita dulu ya. Apa sih revolusi yang dimaksud? Ya, ini istilah yang di sekolah-sekolah jarang dibahas, tapi para sejarawan harusnya sih yang belajar sejarah ngerti gitu ya, yang secara khusus belajar jurusan ilmu sejarah ya. Ada episode sejarah dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai revolusi fisik atau revolusi Indonesia. Itu adalah tahun 45 sampai 49. Ya, kita proklamasi tahun berapa? Tahun 45, tapi pengakuan kedaulatan baru tahun 49. Ya, 49 itu di konferensi meja bundar. Antara 45 sampai 49 itu adalah masa-masa perang-perang besar yang disebut sebagai revolusi fisik. Ya, the physical revolution, atau kalau di barat orang kenalnya the Indonesian Revolution atau revolusi Indonesia. Ya, ini adalah pergolakan besar. Kenapa? Antum bisa bayangkan tahun 42 Belanda tuh berkuasa 300 tahun di Indonesia. Ya, tapi Belanda mengalahkan Indonesia tuh dengan mengalahkan kerajaan-kerajaan. Ya, jadi perang Aceh nggak ada hubungannya dengan perang Mataram. Ya, perang Mataram nggak ada hubungannya dengan perang Banjar di Kalimantan, nggak ada hubungannya dengan perang di Gowatalo di Makassar misalnya gitu ya. Itu saling tidak berhubungan. Karena memang kita aslinya bukan negara Indonesia, tapi kerajaan-kerajaan terpisah-pisah. Tahun 42 Belanda terusir gara-gara Jepang datang ya. Nah, kemudian Jepang pergi tahun 45. Ketika Belanda balik lagi tahun 45, mereka menemukan sebuah negara baru. Yang tadinya kerajaan-kerajaan terpisah-pisah, tiba-tiba sekarang sudah jadi satu negara. Dan satu negara itu ya walaupun koordinasinya belum bagus, tapi mending. Ya, lebih mending daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kerajaan-kerajaan yang saling terpisah, nggak ada hubungannya. Ya, tapi begitu dia balik sudah ada sebuah negara namanya Republik Indonesia. Ya, antara Jawa sama Sumatera sudah ada koordinasi, sudah saling terkoneksi gitu ya. Walaupun belum rapi-rapi amat. Ya. Nah, itu ceritanya. Jadi ada yang saya sebut revolusi adalah revolusi fisik atau revolusi Indonesia tahun 45 49. Tahun 45 sampai 49 kita mengalami 2 kali agresi militer. Tahun 47 agresi militer Belanda pertama, tahun 48 agresi militer Belanda kedua. Pernah nggak Indonesia menang perang? Tidak. Indonesia nggak pernah menang perang, selalu kalah lawan Belanda. Ya, agresi militer Belanda pertama, Indonesia tinggal Sumatera dan Jawa.
Agresi militer Belanda kedua, Sumatera tinggal separuh, Jawa tinggal sepertiga. Bahkan setelah agresi militer Belanda kedua, presiden dan seluruh kabinet menyerahkan diri di Yogyakarta. Kebayang nggak Indonesia kayak apa waktu itu kondisinya? Ya, bayangin di sebuah negara saat presiden dan seluruh kabinet, semua menteri menyerahkan diri di Yogyakarta. Ya, dan pada saat itu siapa yang marah? Ada yang marah. Presiden begitu menyerahkan diri, yang marah siapa? Militer. Yang marah adalah Jenderal Sudirman. Ya, Sudirman marah sama Soekarno. Kenapa? Kenapa nyerah? Ya, saya masih pengen perang. Ya, maka Jenderal Sudirman bergerilya. Ya, kalau kita dengar ceritanya Sudirman ditandu gitu ya, itu masa-masa itu. Ya, masa-masa ketika beliau bergerilya. Ya. Nah, tapi ketika Soekarno dan seluruh kabinet menyerahkan diri di Jogja, tiba-tiba berdiri pemerintah darurat Republik Indonesia. Di mana? Di Sumatera Barat. Ya, di Sumatera Barat. Dan itu semua terjadi bukan karena kebetulan. Ya, nggak ada yang namanya kebetulan ya. Kalau yang ada qadarullah ya. Tapi qadarullah juga bukan kebetulan. Ya, ada rangkaian-rangkaian kejadian di situ. Ya, dan di antara banyak tokoh ya, saya melihat ada satu tokoh yang kita jarang bahas gitu ya. Dan padahal peranannya sangat besar, yaitu Haji Rasul. Haji Rasul itu salah satu tokoh yang menyebabkan Sumatera Barat, atau dulu disebutnya Minangkabau, ya nggak disebut Sumatera Barat. Ya, kenapa Sumatera Barat itu jadi tempat yang paling siap ya untuk menjadi kalau istilahnya ada seorang tokoh dari Amerika, Audrey Kehin, dia mengatakan West Sumatra is the outpost of the Republic. Ya, Sumatera Barat pada saat itu adalah garda terakhir, ya, garda terakhir pertahanan Republik. Kalau nggak ada Sumatera Barat, nggak ada Indonesia, ya. Maka terjadi perang besar itu di Sumatera Barat, gerilya besar-besaran, dan seluruh ulama memfatwakan wajib fardu ain jihad. Ya, bayangin, ulama mengatakan fardu ain jihad, semua laki-laki yang bisa perang harus pergi ke hutan. Kampung-kampung isinya anak-anak, perempuan, orang tua. Ya, nah di antara tokoh yang menyebabkan Sumatera Barat siap ya untuk episode sejarah itu adalah Haji Rasul. Siapa Haji Rasul? Beliau lahir namanya Muhammad Rasul. Ya, ini orang tuanya iseng kayaknya gitu ya, ngasih namanya Muhammad Rasul gitu ya, kontroversial sekali. Memang nama beliau Muhammad Rasul. Nah kemudian di usia muda beliau berangkat belajar ke Tanah Suci. Tentu saja kalau belajar di Mekah ya sekalian naik haji lah gitu ya. Masa udah tinggal di Mekah nggak naik haji juga gitu kan? Ya, jadi di usia muda dia sudah naik haji. Ya, beliau waktu itu belajar langsung dengan Imam Masjidil Haram pada saat itu. Ya, salah seorang Imam Masjidil Haram pada saat itu adalah namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kira-kira orang mana? Ini adalah pamannya Haji Rasul. Jadi orang Indonesia itu dahsyat-dahsyat dulu para ulamanya. Ada orang Minang pernah jadi Imam Masjidil Haram, ada orang Banten pernah jadi Sayyidul Ulama se-Hijaz, ya, ulama terbesar di Hijaz, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, macam-macam. Ada Syekh Muhammad Mahfud At-Termasi, ya. Jadi dulu bangsa Indonesia ini walaupun nggak pakai sombong, ya justru karena nggak sombong ya, karena nggak sombong maka banyak tokoh-tokoh besar. Sekarang setelah sombong nggak punya, ya, makanya jangan sombong gitu ya. Sekarang banyak orang sombong. Ya, Nusantara ini hebat, Indonesia ini hebat, akhirnya nggak punya apa-apa. Ya, dulu pas kita nggak ngomong apa-apa, kita punya banyak tokoh besar. Ya, itu pelajaran buat kita. Ya, nah dulu ada seorang Imam Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini pamannya Haji Agus Salim, orang Minangkabau juga. Maka ketika Haji Rasul itu dibawa sama bapaknya ke Tanah Suci, dititipkanlah kepada beliau. Ya, sama-sama orang Minang gitu kan, titipin nih anak gitu ya. Tolong dididik ya. Kemudian, nah orang Minang pada saat itu punya tradisi kalau naik haji namanya ganti. Ya, namanya diganti, maka namanya Muhammad Rasul berganti menjadi Abdul Karim Amrullah. Ya, Syekh Abdul Karim Amrullah. Tapi nama Haji Rasul tetap sering dipakai juga. Ya, tetap orang masih sering menyebutnya Haji Rasul. Ya, Haji Rasul atau Syekh Abdul Karim Amrullah. Ya, siapakah beliau? Beliau adalah bapaknya Buya Hamka. Kalau Hamka kan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ya, Abdul Karim Amrullah itu adalah Haji Rasul. Ya, yang bakal jadi penelitiannya Farel juga ya. Makanya tadi dari awal saya udah berpikir nih saya ngomong di sini nih yang dapat keuntungan Farel terutama gitu ya. Lumayan dapat bahan gitu ya. Ya. Nah,
Haji Rasul ini dari usia muda udah belajar di tanah suci, langsung jadi orang hebat, dan beliau punya karakter yang ya selain cerdas juga salah satu karakter yang sangat menonjol adalah keras sekali karakternya. Ya, keras hati. Ya, kalau punya keinginan nggak bakal bisa dibelokin. Kalau punya pendapat, nih ini kata para sahabat beliau ya, kata Syekh Ibrahim bin Musa Parabe ya, kata beliau, Haji Rasul itu kalau di debat dia nggak bakal mundur dan dia bakal ngelawan dan pasti menang. Ya, nggak ada yang bisa ngalahin dia dalam debat. Ya, tapi kalau sahabatnya meneteskan air mata memohon sama dia, luluh dia. Nah, gitu ya. Jadi ini tipe orang kalau dilawan dengan keras nggak bakal bisa. Ya, nggak bakal bisa dibelokin. Ya, tapi kalau diminta-minta oleh sahabatnya, ya, dengan memohon-mohon, ya, dengan meneteskan air mata, luluh dia. Ya, lemah dia. Nah, ini namanya Haji Rasul. Ya, Haji Rasul begitu pulang ke tanah air, ya, usia 20-an dia pulang ke tanah air, ya, dia menikah, ya. Nah, waktu itu di Minangkabau lagi ada perdebatan keras. Ada dua kelompok ulama, namanya kaum Tuo dan kaum Mudo. Ya, kaum Tuo dan kaum Mudo. Ini bukan perdebatan sebatas masalah fikih doang. Ya. Jadi ada beberapa isu yang penting pada saat itu. Pertama, isunya isu tarekat. Ya, dulu di Minangkabau ada tarekat Naksabandiyah sama Syatariah. Ya. Menurut kaum Mudo, ya, kelompok kaum Mudo yang muda ini, ya, kayaknya prakteknya banyak menyimpang, ya, menurut mereka. Ya, tapi isunya bukan masalah fikih keagamaan doang. Isunya adalah dalam hal-hal lain. Ya, contohnya adalah ketika menyikapi modernisasi. Ya, modernisasi. Nah, yang namanya belajar di pesantren kayak gini nih, halakoh, ya, ngelingkar begini, ya. Maka mereka nggak suka kalau ada kelas yang klasikal. Klasikal tuh yang kursi ke belakang. Ya, kayak di kelas-kelas kita nih, ya. Itu namanya format klasikal, ya. Nah, pada saat itu para ulama mandang ini tuh gaya orang barat. Orang barat tuh kafir. Ini tasyabuh, jangan diniru orang kafir. Nah, kaum Tuo berpendapat itu adalah nggak benar. Kalau kaum Mudo, dia lebih kritis. Ini kan nggak ngelanggar agama, ya. Nah, masalahnya apa? Kalau format kelas kita bikin lurus ke belakang, masalahnya apa? Nggak masalah kan? Ya, secara dari sisi agama gitu ya. Contoh lain misalnya masalah apa? Masalah dasi. Dasi. Pada saat itu orang pakai dasi, pakai jas seperti orang barat, dibilangnya pakaian orang kafir. Nah, itu kaum Tuo berpendapat begitu. Jadi kaum Tuo tuh sangat saklek dengan hal-hal yang baru, pokoknya semua yang baru, apalagi semua dari barat tolak. Ya, tapi kaum Mudo dia lebih suka menyaring dulu. Ya. Nah, sama seperti kalau Prof. Alatas ya, Prof. Alatas mengatakan Islamisasi itu adalah menghilangkan pengaruh-pengaruh ya dari ilmu pengetahuan ya. Dari ilmu pengetahuan dihilangkan pengaruh-pengaruh apa? Pengaruh mitos mitologis, sekularisasi dan kultur yang menyimpang dari agama Islam, ya. Jadi artinya nggak semua dari barat harus ditolak gitu. Ya, nggak perlu semuanya ditolak. Ya, bank konvensional salahnya di mana? Ribanya. Tapi apakah manajemen pegawainya salah? Enggak. Ya, apakah sistem komputernya salah? Enggak. Boleh kita ambil. Ya, boleh kita copy paste gitu. Ya, yang salah ribanya jangan diambil. Ya, itu yang membuat bedanya bank syariah sama bank konvensional. Itu contohnya begitu. Ya, jadi pada saat itu ada dua kelompok ulama, kaum Tuo sama kaum Mudo. Dari namanya kita tahu kaum Tuo berarti isinya orang tua. Ya, kaum Mudo banyak tokoh-tokoh mudanya. Begitu pulang ke tanah air, Haji Rasul langsung jadi tokoh kaum Mudo. Ya, berdebat kemana-mana, jago dia. Ya, dia paling jago meyakinkan orang. Argumennya kuat-kuat, tajam-tajam. Dia nulis, dia kemudian mengeluarkan majalah namanya Al-Munir. Majalah Al-Munir dibaca sampai ke Pulau Jawa. Siapa yang baca? Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan itu menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah majalah yang sangat menginspirasi dia untuk membangun apa? Muhammadiyah. Ya, jadi pendiri Muhammadiyah pun terpesona sama tulisan-tulisan beliau. Ya, di majalah Al-Munir. Ya. Nah, ini di zaman dulu orang menyebutnya gerakan pembaruan. Ya, gerakan pembaruan ini kaum Mudo gitu ya. Kaum Mudo itu tokoh-tokohnya ada banyak, ada Haji Rasul, ada Syekh Jamil Jambe, ada Syekh Ibrahim bin Musa Parabe,
Satu lagi yang penting Haji Abdullah Ahmad. Ya, Haji Abdullah Ahmad ini sahabat semua berempat nih ya. Empat ini yang paling besar. Ya. Sampai hari ini sekolah Syekh Ibrahim bin Musa Parabe masih besar. Ya, ada yang asalnya dari Padang Panjang enggak? Ya, Parabe itu nama tempat di sana gitu ya, di Padang Panjang ya. Kalau kita mampir ke sana, sekolahnya besar sekali sekarang. Ya, masih kuat gitu ya. Masih besar, masih terkenal Sumatera Tawalib Parabe namanya. Ya, Parabek tulisannya ya. Nah, Haji Rasul tuh pulang ke tanah air langsung jadi ahli debat ya, langsung jadi pentolannya kaum muda ya, berdebat ke sana kemari ya. Dan dia mimpin sebuah jaringan sekolah namanya Sumatera Tawalib. Ya, namanya Sumatera Tawalib. Sampai hari ini masih ada Sumatera Tawalib. Bahkan kantor perwakilannya masih ada di Jalan Keramat dekat kantor Dewan Dakwah tuh masih ada. Ya, saya suka lewat kalau lagi naik Gojek suka cari jalan pintas lewat situ ketemu gitu ya. Ada kantornya Sumatera Tawalib, ya. Nah, ada masa-masanya ketika Sumatera Tawalib itu tiba-tiba disusupi pemikiran komunis. Ya. Maka kemudian Haji Rasul keluar dari Sumatera Tawalib. Ya, tapi pemimpin Sumatera Tawalib masih murid dia. Ya, jadi dia keluar dari Sumatera Tawalib. Kenapa kayak begitu? Kalau menurut pembacaan saya, karena karakternya Haji Rasul itu keras. Ya, Haji Rasul itu orang yang keras. Martabat dia nggak bisa terima kalau dia didebat sama muridnya sendiri. Ya, oleh karena itu ketika murid-muridnya beberapa masuk komunis lalu mendebat dia lebih milih keluar aja. Ya, nggak pantas saya berdebat sama murid sendiri gitu. Ya, nah lebih baik yang berhadapan sama mereka muridnya juga. Ya, jadi penggantinya adalah murid beliau juga. Ya, Haji Rasul terus kemana? Haji Rasul safari ke Pulau Jawa. Ke Pulau Jawa jalan-jalan tahun 1925. Lalu beliau pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah wafat. Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah wafat. Ya, tapi kemudian 1925 beliau mampir ke Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu ada 2 orang tokoh pengurus pusat Muhammadiyah ternyata ikut Ahmadiyah. Tahu Ahmadiyah ya? Tahu ya, ini aliran sesat. Bedain ya Muhammadiyah sama Ahmadiyah, beda banget ya. Sama kayak Dewan Dakwah, DDI sama LDI. jangan sampai sama gitu ya. Beda banget. Nih Ahmadiyah nih pemikiran sesat. Ya. Maka begitu Haji Rasul sampai ke Muhammadiyah, dia lihat ada 2 orang pengurus pusat Muhammadiyah ikut Ahmadiyah, dia debat secara terbuka. Kalah Ahmadiyah. Ya, maka kemudian Haji Rasul terkenal sebagai seorang tokoh ulama Indonesia pertama yang nulis buku tentang kesesatan Ahmadiyah. Judulnya Al-Qaulun Shahih. Ya, itu adalah tentang kesesatan Ahmadiyah. Orang pertama yang bikin buku tentang kesesatan Ahmadiyah di Indonesia adalah Haji Rasul. Ya. Nah, pulang ke Sumatera Barat, pulang ke Minangkabau, Haji Rasul memutuskan membawa Muhammadiyah. Jadi kebetulan salah seorang menantu beliau namanya Ahmad Rashid Sultan Mansur. Ahmad Rashid Sultan Mansur itu pernah jadi ketua PP Muhammadiyah di kemudian hari. Ya, dia sempat jadi ketua PP Muhammadiyah. Ya, Ahmad Rashid Sultan Mansur itu kebetulan dia murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi dia tokoh Muhammadiyah juga. Ya, maka menantunya juga disuruh pulang. Pulang semua ke Sumatera Barat. Hamka juga disuruh pulang. Waktu itu Hamka lagi di Pulau Jawa. Ya, lagi ngapain? Lagi kabur. Ya, lagi kabur, lagi melanglang buana, lagi belajar gitu ya. Maka kemudian disuruh pulang semua, ngapain? Membangun Muhammadiyah di Sumatera Barat. Ini ada episode yang menarik lagi. Jadi dulu Hindia Belanda tuh punya pemimpin beda-beda. Di Sumatera gubernur jenderalnya siapa, di Jawa gubernur jenderalnya siapa. Ya. Nah, dalam laporannya gubernur jenderal Sumatera sama Jawa tentang Muhammadiyah itu beda. Ya, yang di Jawa mengatakan Muhammadiyah adalah ormas Islam yang kooperatif. Nah, gitu ya, yang baik. Tapi di Sumatera, ya, gubernur jenderal Hindia Belanda di Sumatera melaporkan ke Belanda bahwa Muhammadiyah adalah partai politik yang radikal. Kenapa begitu? Karena Muhammadiyah yang berkembang di Sumatera adalah dibawa oleh Haji Rasul. Jadi karakter Haji Rasul itu begitu kuatnya sampai-sampai Muhammadiyah di Sumatera beda sama di Jawa. Ya, karena orang Sumatera gabung Muhammadiyah karena Haji Rasul. Ya, mereka nggak semua tahu siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi mereka tahu Haji Rasul. Ya, jadi ini ulama yang sangat dominan sekali pada masanya, nggak ada lawan.
Ya. Nah, kemudian terjadi suatu peristiwa, Belanda tuh memaksakan sebuah aturan namanya guru ordonansi. Guru ordonansi itu mengatakan bahwa semua guru, termasuk para ustadz, para asatis, para kiai, para dai, kalau mau ngisi kajian kayak begini, harus laporan dulu ke Belanda. Mana materinya? Ini saya mau bahas soal ini. Ya. Kemudian yang datang kajian semuanya di absen. Harus nulis daftar namanya. Ya, absennya diserahkan pada Belanda. Jadi Belanda ingin tahu apa yang disampaikan, siapa yang datang. Dan kalau perlu, Belanda berhak untuk memeriksa catatannya masing-masing. Jadi nanti Belanda datang ke rumah antum, ya, tiba-tiba ngecek ya. Tadi sore datang ya ke kajiannya Ustaz Akmal ya. Iya, mana catatannya? Saya pengen lihat. Ya. Jadi Belanda tuh mengontrol sepenuhnya kegiatan dakwah. Ya, di Jawa Muhammadiyah tidak menolak aturan itu. Ya, bukan karena Muhammadiyah pro Belanda, bukan, tapi karena ini masalah strategi aja. Ya, jadi di Jawa Muhammadiyah memutuskan nggak mau ribut dulu lah. Ya, nggak mau ribut sama Belanda, biarin aja. Tapi di Sumatera Barat, Haji Rasul ngumpulin semua ulama besar Minangkabau, dikumpulin dalam satu forum, diundang orang Belanda. Lalu cerita, orang Belanda meminta kita menerapkan aturan kayak gini-gini, namanya guru ordonansi. Orang Belanda udah GR, dikiranya, wah ini Haji Rasul setuju nih, mau menerapkan aturan ini. Kalau dia sudah deal, yang lain deal lah. Cincai. Karena dia ulama nomor 1. Kalau dia udah setuju, yang lain setuju lah, insya Allah. Ya, ternyata dia begitu naik ke atas, dia bilang apa? Kurang lebihnya nih ya, kata-katanya nggak persis sama gitu ya. Kurang lebihnya dia bilang gini, sudah 100 tahun sejak perang Padri, kita hidup terhina sebagai orang Minangkabau. Terhina di bawah Belanda. Tiba-tiba sekarang Belanda mau ngajari kita pula caranya beragama. Dia ngomong kayak begitu, dan diceritakan dalam sejarah ya, dalam catatan-catatan dikatakan bahwa para ulama yang hadir di forum itu sampai menangis dan meraung-raung karena emosi. Sampai orang Belanda tuh kabur diam-diam karena takut terjadi kerusuhan. Ya, jadi justru Haji Rasul itu memprovokasi semua orang untuk nolak guru ordonansi. Akibatnya guru ordonansi ditangguhkan, nggak jadi diterapkan di Sumatera Barat. Dianggap terlalu berbahaya kalau diterapkan di Sumatera Barat. Ya, tapi sejak saat itu Haji Rasul dianggap sebagai musuh oleh Belanda. Jadi mulai kelihatan ini sebagai berbahaya, orang berbahaya. Setiap kali Belanda bikin kebijakan selalu ditolak sama masyarakat. Yang nolak masyarakat, tapi begitu diselidiki oleh intel-intelnya, ternyata semuanya tangan-tangan Haji Rasul. Semuanya tangan-tangan Haji Rasul. Rapatnya di mana? Rapatnya di surau Syekh Jamil Jambe. Gitu aja terus. Kalau enggak pindah ke Syekh Ibrahim bin Musa Parabe. Ya. Nah, yang ngomong enggak pernah Haji Rasul. Haji Rasul enggak pernah ngomong, diam-diam aja. Ya, tapi pokoknya dia di belakang layar dia terus yang kerja. Dia terus yang main. Ya, semuanya murid-muridnya, sahabat-sahabatnya semuanya bergerak. Ya, semuanya bergerak. Ada seorang tokoh yang antum semua juga perlu tahu, ya, tahun kemarin baru diberi gelar pahlawan. Ada yang tahu siapa? Perempuan? Rahmah El Yunusiah. Rahmah El Yunusiah itu muridnya Haji Rasul juga. Rahmah El Yunusiah bikin sekolah dinia putri di Padang Panjang itu setelah dapat restu dari Haji Rasul. Haji Rasul yang ngasih restu, dia yang pertama kali ngasih restu. Orang lain masih pikir, perlu nggak ya ada sekolah khusus buat perempuan? Orang lain masih mikir. Kalau Haji Rasul karena pikirannya sangat maju, kata dia, jadiin. Ya, kalau bahasa anak sekarang gitu ya, jadiin. Ya, bikin langsung sekolah dinia putri, beres. Gitu ya. Nah, Rahmah Yunusiah itu, ini sebagai gambaran bagaimana jaringannya Haji Rasul itu bergerak semua pada saat itu. Ya, ketika terjadi revolusi fisik, ketika agresi militer Belanda terjadi, Rahmah Yunusiah itu mengkoordinir muslimah untuk berjihad. Ya, jadi jangan bayangin dia bikin sekolah dinia putri, anak-anak perempuan belajar apa? Belajar masak, ngejahit, nggak kayak gitu. Itu juga, tapi bukan itu doang. Bahkan diajarin sampai cara mengoperasikan senapan, sampai nembak. Ya, luar biasa gitu ya. Makanya nama Bu Rahmah El Yunusiah itu tertera sebagai salah satu tokoh dalam sejarah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ya, karena dia melatih kaum perempuan. Kalau nanti kaum laki-laki terdesak, mereka harus maju, mereka siap maju. Mereka bisa pakai senapan, mereka tahu cara nembak. Ya, ngeri banget. Ya. Jadi semua muridnya Haji Rasul itu bergerak, semuanya bergerak.
Ya, semuanya bergerak. Sampai akhirnya tahun 41 beliau ditangkap sama Belanda. Ditangkap, ditahan di Bukit Tinggi sekian lama, habis itu dibuang ke Sukabumi. Ya, namanya tokoh besar zaman dulu nggak dibunuh, tapi dibuang. Kenapa? Karena kalau dibunuh, masyarakat bakal bergolak. Ya, orang bakal ngamuk. Ya, semua tokoh-tokoh besar tuh nggak dibunuh, dibuang. Ya, Imam Bonjol dibuang ke Manado, Pangeran Diponegoro dibuang ke Makassar, makamnya di Makassar sampai hari ini ya. Cut Nyadin dibuang ke Sumedang, ya. Maka Haji Rasul dibuang Sukabumi, ya. Tapi nggak lama setelah dibuang Sukabumi, dibuangnya tahun 41, tahun 42 Jepang datang. Nah, Jepang lebih lebih baik sikapnya kepada para ulama. Ya, kenapa? Karena dia nggak mau cari masalah. Ya, Jepang tuh kan begitu datang dia belum tahu medan lah ya, belum tahu medannya seperti apa, maka dia nggak mau cari masalah sama orang orang Islam. Maka para ulama diperlakukan yang lebih baik. Ya, Haji Rasul tadinya dibuang ke Sukabumi, akhirnya dia mau pindah ke tinggal di Tanah Abang di Jakarta. Ya, di Tanah Abang. Di Tanah Abang dia udah sakit-sakitan, udah usianya sudah tua, ya, sudah usianya sudah sangat tua, tapi pengajiannya tidak pernah dilarang. Ya, dan ada sebuah buku dari diterbitkan oleh Arsip Nasional. Ini bukunya menarik karena ini sejarah lisan. Jadi orang-orang yang hidup di zaman Jepang diwawancara, ya. Lalu mereka cerita bahwa di Jakarta pengajian paling rame itu di Tanah Abang. Siapa yang mimpin pengajian? Haji Rasul, gitu ya. Jadi inilah orang hebat, dibuang kemana aja jadi tokoh. Ya, dibuang kemana aja jadi orang, ya. Nggak pernah jadi figuran, ya. Tapi beliau sudah tua, sakit-sakitan. Tahun 45, qadarullah 2 bulan sebelum Indonesia merdeka, beliau wafat. Ya, 2 bulan sebelum Indonesia merdeka. Jadi bulan Juni beliau wafat. Ya. Sementara tahun 45, bulan Agustus kita proklamasi, ya. Jepang kalah, kita proklamasi. Sekutu datang, saya udah cerita tadi ya, 45 sampai 49 perang besar. Tahun 47 Bung Hatta datang ke Sumatera. Ngapain? Karena Bung Hatta berharap kalau Jawa jatuh, maka minimal Sumatera jadi pertahanan alternatif. Itu maunya Bung Hatta. Ya, maka beliau mengkonsolidasikan Sumatera mulai dari paling bawah, dari Lampung sampai ke Sumatera Barat, masuk ke Sumatera Utara. Begitu di Sumatera Utara tiba-tiba agresi militer. Maka beliau balik lagi ke Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat jadi basis pertahanan pada saat itu. Ya, bukan karena spesial atau bagaimana, tapi karena Bung Hatta juga orang Sumatera Barat, beliau lebih kenal Medan dengan orang Minangkabau. Nah, orang Minangkabau pada saat itu, ini sebagai konteks terakhir ya, sebagai penutup gitu ya. Kenapa saya bilang Haji Rasul sangat berjasa, ya. Jadi tahun 1803 sampai 1837, 1803 sampai 1837 itu adalah masa-masanya perang Padri. Ya, perang Padri itu antara kaum putih dan kaum hitam. Nama aslinya kaum putih dan kaum hitam. Ya, tapi orang Belanda menyebutnya kaum Padri dan kaum adat. Ya, kaum Padri itu kaum putih, bajunya putih-putih. Kaum adat tuh kaum hitam, pakai baju hitam-hitam. Mereka berkelahi, bunuh-bunuhan. Tiba-tiba Belanda ikutan. Yang menang siapa akhirnya? Kaum adat. Karena dikasih senjata sama Belanda, dibantu sama Belanda. Tapi setelah menang, ini yang menarik. Orang Minangkabau setelah kaum adat menang, mereka menyesal. Kenapa? Karena setelah kaum adat menang, yang berkuasa siapa? Belanda, bukan kaum adat. Jadi kaum adat pun menyesal. Ya, harusnya nggak terjadi perpecahan. Harusnya nggak terjadi perpecahan. Harusnya kalaupun perpecahan terjadi, jangan dimanfaatkan sama orang Belanda. Maunya begitu. Ya, maka sejak 1803 sampai 1900-an, kan tadi Haji Rasul bilang ya, 100 tahun setelah perang Padri, kita dijajah sama Belanda. Terhinakan kita orang Minangkabau. Selama 100 tahun orang Minangkabau memendam dendam. Ya, dendam. Ini menarik sekali karena ada penelitian soal itu. Ada sejarawan senior kita, barangkali paling senior zaman sekarang, namanya Pak Taufik Abdullah. Pak Taufik Abdullah tuh bikin penelitian judulnya The Shackle Society. Jadi dia cerita, orang Minangkabau tuh dalam hatinya benci banget sama orang Belanda, tapi nggak bisa ngelawan. Ya, belum bisa ngelawan, belum ada momentumnya. Maka kebencian itu ditumpahkan ke dalam apa? Kira-kira dalam apa? Kalau sekarang kritik pada pemerintah lewat mana? Lewat mana? Stand up komedi ya.
stand up comedy. Dulu pun begitu, cuman dulu nggak ada stand up comedy. Dulu bercandanya di mana? Di lapau-lapau, di kedai-kedai. Ya, jadi di kedai-kedai orang bercanda tuh ngehina-hina Belanda terus. Tapi Belanda nggak ngerti bahasa Padang. Jadi Belanda nggak ngerti kalau mereka dihina-hina. Ya, bahkan orang Minangkabau tuh sampai bikin bikin teka-teki di majalah-majalah, di surat kabar. Dulu orang Minangkabau punya banyak surat kabar. Karena orang Minangkabau tuh suka baca, jadi surat kabar tuh paling berkembang di Sumatera Barat gitu ya. Nah, waktu itu orang Minangkabau bikin ada kolom humor gitu ya. Ya, bercanda-bercanda, bercandanya lucu-lucu. Misalnya contohnya nih, ulaan nan paling buruk. Ular apa yang paling jelek? Ulando. Ya gitu-gitu, bercanda bapak-bapak gitu ya. Bercanda bapak-bapak dari dulu udah ada. Bapak-bapak dari dulu kayak gitu kelakuannya. Ya, nggak ada perkembangan emang. Ya. Jadi makanya kalau sekarang lihat stand up comedy itu pada ngeritik pemerintah, ya itulah sakit hati yang nggak bisa keluar gitu. Ya, akibatnya bercanda aja kita. Ya, tapi dalam penelitian itu menyebutkan bahwa canda-candaan kayak gitu memelihara kebencian akhirnya. Ya, itu yang membuat tahun 19-an ketika diprovokasi sama Haji Rasul, akhirnya orang Minangkabau meledak. Makanya orang Minangkabau ketika pemerintah darurat berdiri di Sumatera Barat, langsung mereka menyambut. Ya, wah berdiri pemerintah darurat di Indonesia, kita harus jihad semua nih. Deal, semuanya semangat gitu ya. Kita suruh perang, siap nggak perang? Siap. Karena semua udah benci banget sama orang Belanda. Udah 100 tahun mereka memendam benci. Ya, dan itu diledakkan oleh Haji Rasul. Haji Rasul yang bikin itu meledak gitu. Ibaratnya udah ada petasannya, tinggal dibakar doang gitu. Ya, tinggal dibakar aja. Jeder, begitu meledak, akhirnya Sumatera Barat jadi tempat perang yang paling dahsyat ya dalam sejarah revolusi Indonesia. Walaupun saya bilang dahsyat bukan berarti menang juga. Lawan Belanda nggak pernah menang kita. Ya. Nah, cuman berhasil mempertahankan. Ya, sehingga tahun 49 Belanda akhirnya diprotes sama dunia internasional. Akhirnya diseret ke konferensi meja bundar, mereka dipaksa mengakui kedaulatan Indonesia. Namanya Republik Indonesia Serikat. Ya. Nah, jadi pada akhirnya pertahanan terakhir Republik Indonesia itu di Sumatera Barat karena rakyat Sumatera Barat tuh udah nggak tahan, udah emosi dan emosinya tuh diledakkan oleh seorang Haji Rasul itu. Dan ketika berjihad, jaringan Haji Rasul semua yang bekerja, ya. Jadi itulah kontribusi orang. Kadang-kadang tokoh-tokoh besar itu orangnya sudah wafat, tahun 45 dia udah wafat, ya. Tahun 45 dia udah wafat, tapi begitu dia sudah wafat, jaringannya masih jalan terus. Jaringan warisan dia masih berjalan terus. Pemikiran warisan dia masih dipelihara. Ya, itu pentingnya antum berdakwah. Itu kalau antum berdakwah tuh untungnya di situ. Ya, kitanya udah meninggal, orang masih bergerak. Karena siapa? Karena pemikiran kita. Karena dakwah kita. Ya, makanya dakwah tuh nggak pakai rugi. Nggak pakai rugi. Antum nulis tulisan, tulisan itu berpengaruh pada orang lain bergerak. Antum beruntung bukan main. Ya, itulah Haji Rasul. Ya, tokoh ya yang saya bicarakan tadi kalau mau dibilang biografi yang nggak cukup juga lah. Ya, masa biografi kita ngomong setengah jam gitu ya. Ya, yang udah di Atko belajar sama saya tentang Buya Hamka tahu pasti gitu ya. Kita belajar Buya Hamka aja 10 pertemuan. Ya. Ya, karena nggak mudah ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas ini jadi perkenalan ya supaya teman-teman supaya antum semua kenal dengan tokoh yang namanya Haji Rasul ya. Apakah cuman beliau doang yang berjasa? Pastinya enggak, masih banyak yang lain. Ya itu juga sebabnya kenapa di Atakwa ini kita Takdib ini kita ngebahas tokoh-tokoh ya, karena banyak tokoh-tokoh yang selama ini luput dari perhatian. Ya, jarang kita bahas. Kita bahasnya Soekarno, Hatta, Cokroaminoto gitu ya. Padahal masih banyak yang lain yang belum tergali. Ya, Haji Rasul pun masih banyak yang belum kita gali. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik dan hidayahnya supaya kita lebih beradab kepada para pendahulu kita. Di antaranya dengan cara melestarikan pemikiran-pemikiran mereka yang baik-baik. Mudah-mudahan kita juga dibariskan dengan para pejuang bangsa kita, para syuhada ya, ya dalam perjuangan mereka. Amin ya robbal alamin. Padahal saya kembalikan pada Farel. Syukran Ustadz Akmal atas pemaparannya yang mungkin bagi sebagian orang, mungkin terutama anak Ristek ataupun Solin yang belum pernah dapat seperti ini ya. Panitia ada sesi tanya jawab? Nggak ada. Oke. Ya,
telah sampai kita pada penghujung acara. Sebelum kita tutup, eh, saya malas menyimpulkan ya. Jadi kalau ada yang bisa menyimpulkan, saya kasih satu hadiah. Hadiahnya ini. Ini ibu saya ambil langsung dari Surau Marapau, dari tempat Haji Rasul berdakwah. Oke, jangan lama-lama. Silakan ada yang mau menyimpulkan? Malu-malu nih. Ya, silakan. Arkan.